Perkenalkan, nama saya Asri, kuliahnya di Politeknik Negeri Malang. Dulu namanya Politeknik Brawijaya. Benar. Jurusan Teknik Elektro Telekomunikasi. Bedanya politeknik sama kalau yang kuliah biasa itu apa? Kalau Politeknik itu lebih teori dan prakteknya 50%. Kalau di Universitas S1 misalnya itu teori lebih banyak daripada prakteknya. Dulu waktu masa saya itu masih D3. Kalau nggak salah untuk yang sekarang sudah ada yang di 4-nya dan jurusannya sudah lebih variatif. Oke. Kalau dulu berarti jurusannya cuma elektro itu aja? Enggak. Tekniknya ada elektro, mesin, sipil, kimia. Nah, untuk yang IPS itu akuntansi dan administrasi niaga. Oke. Kalau dulu jurusan teknik elektro itu program studinya hanya ada 3. Teknik elektronika, listrik, dan telekomunikasi. Kalau yang sekarang sepertinya lebih banyak. Manajemen informatika itu juga kalau nggak salah masuknya ke elektro sekarang di Udah ada ya. zaman waktu itu 2001 ya. Kalau jurusannya IPS itu IPA, jurusan IPA bisa memilih IPS. Kayak UMPT itu IPC ya bisa. Betul. Nah, waktu itu saya pilih 2. Boleh gitu? Bisa. Waktu pendaftaran awal ya? Teknik telekomunikasi dan akuntansi. Waktu itu karena nggak keterima NPTN ya. Jadinya ambil karena takut nggak keterima juga ambil dua-duanya, dan kebetulan sih waktu itu katanya 2 itu termasuk yang favorit. Di Politeknik. Proses pendaftarannya Politeknik itu gimana? Sama kayak kuliah biasa? Kalau zaman waktu itu sih kayak kita masih manual banget, jadi beli formulir, diisi, dikembalikan formulirnya, terus nanti ada jadwal ujiannya gitu. Oh, jadi dari awal sudah milih jurusan apa gitu ya? Udah langsung kita harus terus tes. Nah, kalau nggak salah tetap ada pilihannya deh. Kalau misalnya pilihannya sampai 2 kalau nggak salah ya, sampai 2. Jadi waktu itu pilih telekomunikasi, yang keduanya sipil kalau nggak salah. Oh gitu. Nah terus yang waktu yang IPS juga kamu milih? Akuntansi sama ya kedua, karena cuma ada 2 waktu itu. Oke. Ya. Oh gitu. Terus gambaran tesnya kayak gimana? Tesnya hampir sama kayak UMPT. Oh gitu ya. Dan lebih banyak teknisnya malah. Oh gitu? Lebih langsung ke teknis. Oh gitu. Jadi tapi bentuknya masih tetap pilihan ganda gitu ya. Tapi lebih ke teknis. Jadi kalau menurut Asri sendiri, anak-anak yang masuk ke Politeknik itu cocoknya yang kira-kira orientasinya seperti apa gitu? Kalau yang memang pinginnya langsung kerja, siap kerja, itu lebih baik ke Politeknik. SMA-nya SMK itu lebih mantep ya. Karena nanti pembekalannya kan di SMK, nanti ketika di Politeknik dia udah dapat dasarnya tuh. Ya meskipun kalau SMA nggak ada salahnya sih, akan tetap bisa ngikutin tetap. Dan kalau dulu itu pemikirannya adalah ketika bisa di Politeknik kita siap kerja, dan biasanya Politeknik itu ada semacam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Gitu. Tapi kerjasamanya bukan berarti udah pasti masuk. Enggak. Tapi mereka kebanyakan rekrutnya itu rekrutmen internal gitu loh. Jadi mereka ada pengumuman di kampus, terus ada tesnya langsung di kampus. Oh, berarti kerjasama langsung gitu ya, internal gitu. Terus dulu kalau nggak salah tuh Freeport, Sambersih, itu yang paling sering tuh langganan Astra. PGN dulu juga? PGN enggak. Oh enggak. Jadi dulu
Asri Ngelamar dapat sendiri. kerjanya ngelamar sendiri. Oh gitu. Terus model kuliahnya kalau dibandingkan dengan S1. Oke, jadi Ya. sistemnya itu paket. Jadi kalau kuliah yang apa? Yang S1, S1. kan biasanya ada sistem SKS ya. Ya. Aku sampai nggak tahu tuh Iya, sistem iya, SKS iya. itu kayak gimana. Karena dari SMA yang sistemnya memang Jadwal udah ada pelajaran. sama persis seperti Oh. itu. Jadi Senin itu nanti kuliahnya apa, Selasa ya. Dan modelnya itu enggak ada apa namanya, kalau kuliah kan bisa ngulang ya, kalau misalnya Oh iya, nilainya terus? nggak bisa. Jadi Ya udah fix nilai yang jelek ya diperoleh. jelek. Gitu. Jadi nggak bisa diulang, minimal untuk Lulus? praktikum itu C kalau nggak salah. Ya praktikum C, untuk yang teori itu D. Oh gitu. Ya, jadi memang benar-benar ya kayak anak berarti sekolah. berarti gitu. nggak ada sistem nggak lulus harus ngulang lagi gitu, nggak ada ya, udah pasti lulus tapi nilainya pas-pasan. Ya, itu. Oh gitu. Sama kayak sekolah. Jadi nanti ada Pagi. terlambat, Oh. itu dihitung selama 1 semester. Serius? Nanti Oh, kompensasinya apa selama 1 Oh, gitu. semester. Terus gambaran perharinya gitu, mulai dari jam berapa gitu? Jam 7 Jam 7. sampai jam 12 atau jam 1. Nah, nanti ada apa? Jadwalnya kan. Ya, sama persis. Sama persis sekolah. kayak gitu. Misalnya 2 jam pelajaran berarti kan 1,5 jam. Hah, serius sama ya? Terus Terus cuma pulangnya kita pakai baju bebas aja. ya. Terus pakai pulangnya seragam. jam 12. Sebenarnya jam 12. Jam 12. Jam berapa? Jam 1 gitu. Oh, terus kalau per kelasnya isinya sekitar berapa orang? 24. 24. Ada kalau ngerjain praktikum pakai per kelompok gitu nggak? Tapi tantangannya apa kalau kuliah di politeknik gitu? Lebih memang ini sih apa ya, kita terjun langsung Iya. terhadap apa ya, teori yang kita dapat itu langsung diaplikasikan. Ya, misalnya kayak elektro, kita kan ngitung apa namanya, hambatan itu kalau dihitung rumusnya ini gitu. Tapi langsung aplikasi. Langsung dikerjakan itu. Ada masa ini nggak, masa penyesuaian gitu? Misalnya awal-awal masih teori dulu mungkin atau enggak ya? Enggak, Langsung ya. Oh. Apa, jadi ada jadwalnya nanti, teori, nanti prakteknya hari apa. Oh gitu. Tapi meskipun kita basicnya dari SMA nih, kaget nggak kira-kira kalau langsung praktek kayak gitu? Awalnya iya, karena ternyata langsung disuruh solder tuh bener-bener Bener-bener nyolder gitu ya? ya. Terus bikin apa, adaptor gitu kan, itu benar-benar yang kita ngitung dari awal. Apa namanya, resistornya itu berapa aja yang dibutuhkan. Terus kita mau bikin adaptor yang tegangannya berapa, yang keluaran arusnya berapa. Nah itu benar-benar dihitung semua. Kalau dulu SMP kan kita cuman Teori pengenalan ya. ya. Ini resistornya ini, cara ngitungnya kalau warnanya kan Iya. warna. Paling cuma ngitung. Terus ada sih ya nyolder, tapi dulu cowok ya yang cewek. Elektro, teknik ya. Nah itu kan paling disuruh beli apa, Toko 8. Timah apa itu? ini timah sama ini, terus latihan. Cuman gitu aja. Nah ini benar-benar yang Bikin jaringan. Iya. Bikin apa, dari yang komponen-komponen itu menjadi satu barang. Wow, contohnya apa nih yang kira-kira kita kenal sehari-hari gitu untuk gambaran? Kalau adaptor itu dulu bikin juga. Adaptor itu pengarah apa namanya, misalnya dari apa yang colokannya dari listrik, Iya. biar ke DC. Oh, DC itu baterai. ke baterai. Oke. Kan biasanya ada tuh mainan yang bisa diisi baterai atau pakai colokan, Iya, tapi ada adaptornya. Itu bikin. Terus apa, kayak alat sensor untuk menghitung macam-macam sih, ngitungnya apa aja. Jadi misalnya kayak menghitung jumlah orang yang masuk. Oh, sensor-sensor gitu. Jadi bukan kalau yang aku elektronya nggak hanya yang harus kuatnya kan ini ya, apa kayak bikin alat itu tadi, Iya, tapi iya. juga softwarenya. Softwarenya. Oke. Ada tugas akhir nggak?
kayak gimana tuh tugas gambarannya? akhirnya bisa bikin alat atau analisa. Oh. Nah, aku waktu itu bikinnya analisa. Jadi kalau analisa kita harus ngambil data dari satu instansi kan, atau perusahaan yang datanya bisa kita olah. Ya, ya. Contohnya apa tuh kira-kira? Kalau dulu aku ambilnya apa? Telepon CDMA. Oh iya, Asia gitu-gitu. Itu ambil data ke Telkom Surabaya. Oh, terus kan kalau politeknik berarti banyak praktek. Itu biayanya gimana dong? Sebenarnya sih karena itu paket ya, jadi sudah masuk. include semua. Kecuali yang memang kita bikin alat gitu ya, nah itu baru nambah lagi. Tapi selama proses praktikum itu ya nggak ada. Oke. Kecuali memang disuruh bikin itu tadi, jadi kan kita harus beli kan. Beli terpisah ya berarti ya. Kalau kamu sendiri bisa membandingkan S1 sama Politeknik biayanya? Pasti lebih besar S1 ya. Oke. Kira-kira seberapa sih kalau biayanya? Tapi setengahnya. 2001. Setengahnya. Ratusan ribu? 600 gitu? Oh segitu. Karena bayarnya per semester itu. Bayarnya per semester segitu ya. Kalau ininya yang serunya ngapain aja? Ya banyak ini sih ya, pengalaman baru itu, ya. Karena kan kita taunya kayak software aja. Kan nggak terpikir bahwa itu bisa diaplikasikan ke hardware gitu. Iya. Jadi itu ada kayak alat sensor itu, jadi ada kayak semacam IC komponennya itu IC yang bisa diisi dengan program. Jadi dia nanti bisa sensornya ketika jalan itu dia bisa ngitung. Wow. Terus ini pas waktu kerja ngerasa nggak manfaatnya gitu? Pas kerasa banget ya karena udah pernah praktek itu tadi. Wow. Oke. Pesan buat anak-anak yang kira-kira masih mempertimbangkan mau S1 apa D3 Politeknik itu gimana? Atau mungkin mau Politeknik deh ya. Udah pesan-pesannya gimana? Kalau ini sebenarnya tergantung ini ya, ekspektasinya. Oke. Kalau memang pengen kerja, setelah kuliah langsung kerja ya sebaiknya Efektif kalau situ ya. Ke Politeknik. Tapi kalau memang nantinya masih mau melanjutkan lagi dari S1 mau ke S2 gitu, itu lebih baik ya memang carinya yang S1. Nah, kalau sudah dari Politeknik mau ke S2 bisa nggak? Terus prosesnya gimana? Politeknik kebetulan kan akan D3. Jadi aku nulisin dulu S1-nya dulu. Oke, menambah atau nambah setahun? Nambah 1,5 tahun waktu itu di Jakarta aku. Oh gitu. Di ISTN. Oh. Institut Sains Teknologi Nasional. Oke. Baru nanti kalau misalnya mau S2 berarti pokoknya jurusannya harus linear aja ya. Iya. Bisa sih sebenarnya, kalau beda nanti tinggal di matrikulasi. Ininya disesuaikan lagi.